Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Haji Muizuddin MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, saya Vina Dianti dan teman saya Dewi Musfiro. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai tantangan dan masa depan ilmu. Kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK adalah kemajuan teknologi yang pesat dan penerapannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun yang jelas teknologi juga menawarkan berbagai makna, tidak semuanya positif. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula untuk memudahkan urusan manusia, ketika urusan itu semakin mudah, maka muncul rasa kesepian dan keterasingan baru, yakni lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, dan silaturahim. Pada ilmu bioteknologi, perkembangan yang dicapai sangat maju, seperti rekayasa genetika dan teknologi cloning menandakan kemajuan yang begitu dahsyat, sehingga mengkhawatirkan semua kalangan. Manusia sejatinya adalah makhluk yang terlahir dengan rasa penasaran, selalu ingin tahu, dan mencoba menemukan hal baru untuk memecahkan permasalahannya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menciptakan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi ini dapat merubah pola dan tatanan kehidupan manusia. Perubahan ini menjadikan manusia ketergantungan, manja, dan terlena. Nurholis Majid mengatakan, pada abad modern, nilai berganti dengan cepat, kemudian cara hidup, dengan akibat timbulnya rasa tidak menentu dan kejutan-kejutan, dan memisahkan manusia dari kepastian moral dan etis tradisional mereka. Dengan kata lain, era modern atau menurut Islam telah menciptakan krisis kemanusiaan atau masalah psikis yang akut, yaitu kehampaan spiritual, spiritual emptiness. Krisis kemanusiaan itu antara lain individualitas, konsumerisitas, materialistis, hedonistis, kompetisi tidak sehat, permisif, kecemasan. Agama, ilmu, dan masa depan manusia. Agama, ilmu pengetahuan dalam beberapa hal berbeda, namun pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan, ritual. Cenderungan eksklusif dan subjektif. Sementara ilmu pengetahuan selalu mencari yang baru, tidak terlalu terikat dengan etika, progresif, bersifat inklusif, dan objektif. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati, sedangkan ilmu memberi ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia ini. Karakteristik agama dan ilmu tidak selalu harus dilihat dalam konteks yang berseberangan, tetapi juga perlu dipikirkan bagaimana keduanya bersinergi dalam membantu kehidupan manusia yang lebih layak. Contohnya ilmu dan teknologi mampu mengantarkan manusia hidup dalam tataran yang global, yang juga sering disebut dengan era reformasi. Tetapi kehidupan yang global itu pula yang menyesarakan sebagian besar penduduk. Teknologi ternyata didasari atau tidak menciptakan sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya. Ilmu dan teknologi mengalami degradasi nilai dan akhirnya dapat memenjara ilmu dan teknologi itu dalam suatu kerangkeng tertentu. Contohnya, televisi adalah bentuk dari kerangkeng teknologi informasi, karena ketika informasi masuk dalam kotak yang bernama televisi, maka pada waktu itu teknologi informasi menjadi budak bagi kepentingan kotak tersebut. Sebagaimana ilmu dan teknologi, agama mendapat tantangan dari rasionalitas manusia yang telah membuktikan diri mampu mengubah penampilan dunia fisik. Perwujudan dari kearifan religius yang unspeakable dikalahkan oleh rasionalitas yang senantiasa melihat persoalan secara teknis sebatas alam fisik. Pada tingkat praktis, agama kuno memiliki apresiasi terhadap kehidupan yang lebih dan ini mengacu kepada jiwa yang lebih kesatria dan mulia. Sedangkan agama modern mewakili sikap egoistis manusia terhadap lingkungannya. Jika bukan memamerkan cara mengesahkan keserakahan, sekadar untuk tidak dianggap kuno.
Manusia merupakan makhluk yang future-oriented. Tindakan dan pertimbangan pada saat ini penting untuk memprediksi persoalan-persoalan masa depan. Bahkan, sejarah penuh dengan contoh-contoh, baik tentang kekejaman manusia maupun tentang pengorbanannya yang telah dilakukannya dengan maksud untuk menjamin terjadinya suatu hari depan yang lebih baik. Dalam agama-agama pandangan mengenai hari depan tidak seragam. Ada yang berpandangan bahwa tujuan akhir kehidupan ini adalah nirwana, yakni ketiadaan dan ke dalam ketiadaan itu sifat dan keinginan kemanusiaannya hilang. Ada juga yang berpandangan bahwa ada kehidupan yang lebih abadi dan tenang di alam sana, disebut surga. Sehingga bagi orang yang sudah membekali dirinya untuk berangkat ke alam sana tidak akan takut menghadapi mati. Dalam kerangka itu, agama dan ilmu memiliki kesamaan, yakni sama-sama mendesain masa depan manusia. Desain agama lebih jauh abstrak dan sedangkan ilmu dan teknologi lebih pendek dan konkret. Desain agama untuk memberikan ketenangan hidup setelah hidup, sedangkan desain ilmu dan teknologi untuk hidup di masa depan di dunia ini. Kesimpulan dari materi ini yaitu kemajuan ilmu yang berkaitan dengan adanya perkembangan teknologi serta munculnya krisis kemanusiaan. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menciptakan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi ini dapat merubah pola dan tatanan kehidupan manusia. Agama dan ilmu memiliki kesamaan, yakni sama-sama mendesain masa depan manusia. Desain agama lebih jauh dan abstrak, sedangkan ilmu dan teknologi lebih pendek dan konkret. Desain agama untuk memberikan ketenangan hidup setelah hidup, sedangkan desain ilmu dan teknologi untuk hidup masa depan di dunia ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.